Pengantin malam dari hutan keramat. Kisahnya semakin seru. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Bab 5, Malam Puncak. Sejak kejadian malam itu, hidup Raka benar-benar berubah. Ia jarang bisa tidur, wajahnya semakin pucat, matanya cekung. Setiap kali terpejam, ia selalu bermimpi berada di pelaminan, duduk di samping sosok pengantin dengan wajah hancur itu. Di mimpi itu, ia selalu mendengar suara gamelan dan teriakan orang-orang tanpa wajah yang menarik di sekelilingnya. Dimas dan Mbah Sastro hampir tiap malam berjaga di rumah Raka. Mereka tahu waktunya sudah dekat. Menurut Mbah Sastro, roh pengantin itu akan menuntaskan pesta di malam bulan purnama berikutnya. Dan sayangnya, purnama tinggal 2 hari lagi. Ibunya Raka semakin panik. Pak Sastro, tolong anak saya mohon. Saya enggak sanggup lagi lihat dia begini. Mbah Sastro menatap penuh iba. Saya akan lakukan apa saja, Bu. Tapi yang kita hadapi bukan arwah biasa. Dia terikat pada janji, pada ritual yang gagal. Itu sebabnya dia mencari pengganti dan Raka sudah dipilih. Hari itu, desa terasa semakin aneh. Burung gagak beterbangan di langit. Suara serangga berhenti mendadak setiap kali matahari tenggelam. Bahkan beberapa warga mulai sakit mendadak, panas tinggi, menggigil, seolah ikut terkena dampak dari gangguan gaib itu. Malam purnama akhirnya datang. Bulan bulat sempurna, sinarnya terang, tapi terasa dingin menusuk. Raka duduk di kamar dengan lingkaran pelindung yang dibuat dari garam, bunga 7 rupa, dan dupa yang mengepul. Dimas duduk di sampingnya memegang Al-Quran. Mbah Sastro duduk menghadap pintu, komat kamit melantunkan doa. Ikutin saya baca doa ini, nak. Jangan sampai berhenti, kata Mbah Sastro tegas. Raka mengangguk meski tubuhnya bergetar. Tepat tengah malam, suara gamelan itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras, seakan-akan seluruh desa diguncang pesta besar. Tanah bergetar pelan, jendela bergetar, lampu-lampu berkedip. Dari arah hutan keramat, terlihat cahaya obor bergerak mendekat. Suara langkah kaki terdengar semakin lama semakin jelas, seperti rombongan besar menuju rumah Raka. Dia datang, gumam Mbah Sastro. Tiba-tiba, pintu rumah bergetar hebat, seperti ada yang mengetuk keras dari luar. Dug! 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 Suara itu berulang kali membuat jantung Raka hampir copot. Suara sinden yang lirih berubah menjadi teriakan nyaring. Raka, pengantinku, waktunya tiba. Pintu rumah terhempas terbuka dengan keras. Angin dingin masuk, meniup dupa sampai padam. Lingkaran pelindung bergoyang, bunga 7 rupa beterbangan. Dari pintu, masuklah rombongan bayangan hitam. Wajah mereka tetap kosong, hanya mata merah menyala. Mereka berbaris, duduk rapi seperti tamu undangan. Dan dari tengah mereka, muncullah sosok pengantin itu. Kebaya putihnya kini berlumuran darah. Wajahnya lebih rusak dari sebelumnya, tapi ia tersenyum lebar. Di tangannya ada sebuket melati yang masih meneteskan darah. Waktunya pesta dimulai, katanya dengan suara menggema. Raka menjerit, mencoba mundur, tapi tubuhnya kaku. Ia merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin, nafasnya membeku. Dimas berteriak, membaca ayat dengan keras, tapi suara gamelan menenggelamkannya. Mbah Sastro berdiri menancapkan keris pusaka ke lantai, lalu mulai membaca mantra dengan suara lantang. Tiba-tiba, lantai rumah bergetar. Dari bawah muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik kaki Raka keluar dari lingkaran pelindung. Jangan sampai lingkaran putus, teriak Mbah Sastro. Raka berusaha menahan, tapi rasa takut membuatnya hampir pingsan. Sosok pengantin itu mendekat, melangkah pelan sambil menyeret kaki. Wajahnya kini tinggal separuh, kulitnya terkelupas, matanya kosong. Ayo Raka, jangan lawan.
kau pengantinku. Kalau kau ikut, pesta ini selesai. Kalau kau menolak, seluruh desa akan jadi korban." Ibunya Raka menangis histeris. "Tolong, jangan ambil anak saya. Ambil saya saja." Ia berlari ingin memeluk Raka, tapi Dimas menahannya. "Tante, jangan keluar lingkaran. Kalau lingkaran putus, habis kita semua." Sosok pengantin itu berhenti, menatap Ibu Raka. Senyumnya melebar, lidah panjangnya menjulur. "Cinta seorang ibu, manis sekali, tapi aku hanya mau anakmu." Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Sunyi mencekam. Sosok pengantin itu mengangkat tangan, dan seketika seluruh tamu undangan bayangan berdiri serempak. Mereka menatap Raka dengan mata merah menyala, lalu berteriak bersamaan. Suara mereka mengguncang rumah. Lingkaran pelindung akhirnya pecah, bunga 7 rupa beterbangan, garam tersapu angin, Raka terlempar keluar lingkaran. Sosok pengantin langsung meraih tangannya dengan erat. "Akhirnya kau milikku." Tubuh Raka seketika dingin, matanya kosong. Ia merasa rohnya ditarik keluar, seperti dibawa masuk ke pesta itu. Dimas panik, mencoba menarik Raka kembali, tapi tenaganya kalah. Mbah Sastro berlari, menusukkan keris ke tanah sambil berteriak doa terakhir. Cahaya putih keluar dari keris, menyilaukan seluruh ruangan. Sosok pengantin itu menjerit panjang, tubuhnya berasap, tapi masih mencengkeram Raka. "Lepas! Jangan biarkan dia dibawa!" teriak Mbah Sastro. Dalam kepanikan itu, ibunya Raka menjerit sambil memeluk anaknya. "Ambil aku! Jangan dia!" Seketika, sosok pengantin menoleh. Senyumnya melebar. "Kalau begitu, kau yang jadi pengganti." Dengan satu sentakan, sosok itu meraih tubuh sang ibu. Raka terlepas, jatuh pingsan. Ibunya ditarik masuk ke pelaminan gaib yang muncul kembali di tengah ruangan. Semua orang berteriak. Dimas mencoba mengejar, tapi cahaya putih dari keris semakin redup. Sosok pengantin duduk di pelaminan, kini bersama ibunya Raka yang kaku, matanya kosong. Musik gamelan kembali berbunyi, semakin cepat, semakin keras. Pernikahan selesai, pesta sempurna. Dengan tawa menyeramkan, seluruh rombongan gaib itu menghilang bersama pelaminan. Rumah kembali gelap, berantakan, hanya tersisa Raka yang tergeletak, tak sadarkan diri. Saat ia terbangun, fajar sudah menyingsing. Dimas duduk di sampingnya, wajahnya penuh luka. Mbah Sastro kelelahan, kerisnya patah, dan ibunya tidak ada lagi. Raka menangis sejadi-jadinya, suaranya pecah. Ia sadar ibunya sudah jadi tumbal, menggantikan dirinya. "Rak, ibumu sudah menyelamatkanmu, tapi arwah pengantin itu masih ada. Dia sudah dapat satu, tapi entah sampai kapan dia akan puas," kata Mbah Sastro lirih. Raka hanya bisa terisak, memegangi bekas lingkaran di tangannya. Malam itu berakhir, tapi meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh. Karena ia tahu suatu saat nanti, suara gamelan itu akan terdengar lagi. Setiap hutan menyimpan rahasia, dan setiap rahasia punya harga. Malam ini, kita sudah melihat bagaimana cinta seorang ibu bisa menjadi tumbal terakhir. Tapi siapa yang tahu, mungkin di tempatmu sekarang, suara gamelan itu masih bergema, mengundang pengantin baru. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Kalau engkau masih berani menonton dalam gelap.